Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala makarimal akhlaq unwana ahlil arfan wa ja'ala husnal khuluqi afdala syai'in yudau fil mizan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kabar? Alhamdulillah. Semoga kesehatan yang Allah berikan ke atas kita semuanya Allah kurniakan terus menerus ya terhadap kita, untuk kita dapat melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan semoga dengan rasa syukur yang kita hadirkan, Allah menambahkan lagi nikmat-nikmat yang lainnya yang Allah berikan kepada kita semua, dengan nikmat yang lebih baik lagi tentunya. Oleh karena itu terus meneruslah untuk kita terus bersyukur atas apa nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Karena dengan cara bersyukur sahajalah kita akan mendapatkan penambahan nikmat yang terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita kufur, tak lain tak bukan hanyalah akan membawa kepada kesengsaraan ke atas diri kita, yaitu dengan laknat Allah yang telah dijanjikan kepada mereka yang kufur. Itu inna azabi lasyadid, kata Allah, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Salawat beserta salam marilah kita curahkan bagi baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita bersalawat Allah ampunkan dosa dan kesilapan kita semuanya, dan semoga dengan bersalawat semakin hari semakin kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lebih bersemangat lagi dalam kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan keseharian kita. Dan semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah
sama-sama kita buka majelis kita ini untuk kita sama-sama bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah kurniakan kita ilmu yang bermanfaat. Allah kurniakan kita kemurahan rezeki, umur yang panjang dengan amalan yang soleh, dan mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan kita semuanya. Yang mungkin barangkali ada di antara kawan kita yang kurang begitu sehat pada hari ini, kita doakan semoga Allah berikan kesembuhan. Ya, Allah angkat penyakitnya. Dan bagi mungkin ada kawan kita yang kesusahan, ya, dalam kesulitan, ya, semoga Allah berikan jalan yang terbaik. على هذه النية وكل نية خاصة لله وللهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari kita teruskan dengan bersalawat nariyah, ya, bertawassul kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah mengabulkan doa kita dan juga Allah tunaikan hajat kita. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalul bil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalul bil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal
وما بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمغة ونفس بعدد كل معلوم له. Okay, one more time. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalul bil'uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir rawaibu wa husnul خواتيمي ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. Baik jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sekali lagi ya, kita dapat berkumpul kembali pada hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya baik jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini apa nih? Doa almarhum. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada cuman mana? Oke. Nah, sekarang kan nanti. Ya. Oke. Oke, alhamdulillah. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baru saja dapat pemimpin baru setelah pada hari ini sudah dilantik, sudah resmi presiden gitulah. Ya Allah, kira siapa? Udah lupa, masya Allah. Ya, alhamdulillah, ya kan kita dapat pemimpin baru, ya kan. Dah disumpah pun, dah angkat sumpah tadi pagi ya. Kita doakanlah sama-sama. Apa? Salah. Ini aja, dengar aja berita. Ya. Ya semoga ya kita doakan ya apapun ininya ya sudah resmi untuk untuk menjadi pemimpin kita. Ya buruk baiknya ya tetap bagaimanapun adalah pemimpin kita. Ya kita doakan. Ya semoga amanah dan juga menunaikan segala apa yang telah dijanjikannya. Itulah. Insya Allah juga lah pada hari ini ingin juga saya menyampaikan tentang kepemimpinan. Ya, bahwasannya ya
sudah 1.500 tahun lebih, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu telah mengingatkan kita bahwa bahwa kehidupan itu sendiri adalah amanah. Ya, jadi kita ini sebetulnya ya dipimpin ataupun tidak dipimpin, ya kita sendiri adalah pemimpin. Pemimpin diri sendiri. Karena segala apa yang Allah anugerahkan di atas kita itu adalah merupakan satu amanah. Hidup kita ke dunia ini itu pun juga adalah amanah yang Allah beri kepada kita. Seperti mana yang dikatakan Allah di dalam firman-Nya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, kita ni semua adalah pemimpin. Diamanahkan oleh Allah untuk menjadi penghuni bumi ini. Bukan hanya setakat bukan hanya sekedar penghuni bumi, akan tetapi juga untuk mengurus, mentadbir segala apa yang ada di muka bumi ini. Bukan hanya aja bunga bumi, tapi juga dalam mengurus diri sendiri. Karena segala sesuatunya itu adalah merupakan amanah. Dan tentunya ya amanah ini bukan hanya sekedar amanah saja, tiada pertanggungjawabannya. Tetap yang namanya amanah akan ada pertanggungjawabannya. Oleh karena itu ada hak-hak yang harus kita jaga. Ada tanggung jawab yang harus kita tunaikan. Baik itu untuk diri kita ataupun juga hal-hal lain yang berkaitan dengan orang. Jadi tak boleh hidup kita ini hanya memikirkan diri sendiri. Karena apa? Ya, karena kita hidup dekat dunia ini bukanlah sendiri, tapi berjiran, ya kan, bertetangga, berkawan, ya kan, dan juga kita dikelilingi dengan juga kehidupan orang lain. Bukan sahaja manusia, akan tetapi juga dengan alam sekitar ini. Ya, segala sesuatunya itu semuanya akan diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak. Bagaimana tanggung jawab kita itu sebagai khalifah, ya kan? Sebagai penduduk bumi. Apa juga pertanggungjawaban di atas diri kita sendiri. Apa yang kita telah perbuat ya selama kita hidup tuh, ya kan? Anggota tubuh badan kita ini untuk apa kita gunakan. Itu semuanya ada konsekuensi hukumnya. Ya. Kalau baik, nah insya Allah kita akan dapat mempertanggungjawabkannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sekali lagi jangan hidup ini adalah merupakan satu amanah yang dititipkan oleh Allah ke atas diri kita. Oleh karena itu, mari kita jaga amanah itu dengan baik, ya. Sudah tentu untuk kita tidak melanggar segala apa yang dilarang oleh Allah, ya. Dalam hal ini, ya, Allah berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-27. Yaitu ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasulah
wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Apa yang maksudnya? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah. Amanah daripada siapa? Amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Bukan amanah daripada Allah saja, akan tapi tadi disebutkan wala takhunullaha war rasul. Begitu juga amanah daripada Rasul. Karena kita ini orang yang beriman kan bukan percaya kepada Allah sahaja, tapi percaya juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah, apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, apa yang telah diserukan juga oleh Rasulullah, itu juga adalah merupakan satu amanah yang harus kita tunaikan. Jadi jangan wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengkhianati amanah, amanah Allah dan juga Rasulnya. Wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun, dan juga amanah yang diserahkan kepada kamu sedang kamu mengetahui. Apa amanah yang Allah berikan kepada kita? Apa? Untuk kita menjaga diri kita dari apa? Dari panasnya api neraka. Karena Allah menjelaskan di dalam surah At-Tahrim. Tentang ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Kan? Allah suruh jaga diri kita ni. Kan? Daripada panasnya api neraka. Jadi jangan sampai tubuh badan kita, panca indera kita terkena panasnya api neraka. Itu. Ini jadi sangat jelas melalui firman Allah tadi bahwasannya segala sesuatu yang telah diamanahkan oleh Allah dan juga Rasulnya ke atas diri kita, wajib untuk kita menunaikannya. Wajib untuk kita menjaganya. Sesiapa sahaja yang berbuat khianah, maka apa? Ia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kita penglihatan yang celik, yang jelas. Namun jangan sampai penglihatan kita itu hanya kita pergunakan untuk melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah anugerahkan pendengaran kita dengan terang benderang. Namun jangan sampai melulu pendengaran kita gunakan semata-mata hanya untuk apa? Urusan dunia sahaja. Namun mendengarkan untuk keperluan akhirat kita abaikan. Maka jangan sampai demikian. Begitu juga ketika Allah anugerahkan kita suami. Suami itu juga adalah merupakan satu amanah. Ketika kita sudah bersuami, Allah anugerahkan apa? Anak. Anak itu juga amanah. Oleh karena itu jangan sampai kita menyia-nyiakan amanah tersebut. Nah, yang Allah titipkan kepada kita. Oleh karena itu haruslah kita menjalankan amanah itu dengan apa? Penuh tanggung jawab. Tanggung jawab secara tanggung jawab dalam dunia, tanggung jawab juga nanti di akhirat. Karena apapun yang kita lakukan di muka bumi ini tak akan terlepas daripada apa? Tanggung jawab di akhirat kelak nanti, baik ataupun buruknya. Nah, jadi sangat jelas bahwasannya kepemimpinan di dalam Islam itu bukanlah sesuatu yang mudah.
Bukan sesuatu yang mudah, yang ringan. Akan tetapi ianya adalah merupakan suatu tanggung jawab yang sangat berat, besar. Apatah lagi lah kita ini sebagai kepemimpinan orang orang banyak, seperti kepemimpinan presiden, ya kan, pemimpin sesuatu negara, ya kan. Walaupun tadi itu bahasa, walaupun ya kita hanya sekedar menjadi pemimpin organisasi, tetap ya kan kepemimpinan itu adalah satu tanggung jawab amanah yang sangat besar, yang tentunya ya kan, harus ya kan, ketika kita menjadi seorang pemimpin ya kan, mestilah kita mendahulukan kepentingan orang yang kita pimpin terlebih dahulu daripada kepentingan pribadi. Itu kalau kita jadi pemimpin. Tapi kalau kita jadi pemimpin diri kita sendiri, yang tadi Allah berikan amanah kepada kita, ya sudah juga. Tentunya kita lebih mementingkan amanah dari Allah dibandingkan keperluan dan kepentingan diri kita. Nah, jadi sangat jelas, ya kan? Di dalam Islam itu, ya kan? Pemimpin yang baik, pemimpin yang amanah itu, ya kan? Ketika dia memberi, ini di dalam satu hadis ya, pemimpin yang memberi minum kaumnya itu adalah yang terakhir membasahkan tekaknya. Maksudnya apa? Rakyatnya itu pastikan dah makan dulu. Pastikan rakyatnya itu sudah minum dahulu. Barulah dia membasahi tekaknya sendiri. Ya itu. Tapi kan sugih dulu. Oleh karena itu ya kan, makanya kita nak kena hati-hati. Jangan termakan oleh janji-janji. Mungkinlah kita dah terlepas lah Ustaz. Tanpa kita doakan. Walaupun pemimpin tuh yang kita pilih itu tak jadi, tak terpilih kan? Ya kan? Dah takdirullah, qadarullah. Segala sesuatunya ini tak terlepas daripada takdir Allah. Allah dah tentukan yang dia untuk menjadi pemimpin, maka kita harus hormat, harus menghormati. Ya kan? Nah, kalau baik, ya kan, ajakannya ya kita turuti, kita taat. Sami'na wa ata'na. Ya namun kalau kita tak baik, ya kan, la ta'ata di maksiatillah. Untuk kita tidak taat lah. Karena apa? Kenapa tak taat? Ya mengajak maksiat. Ya, untuk kita tidak mentaati. Tapi kalau selagi mana ya ajakannya bagus, programnya bagus, ini ya kita sama-sama lah. Betul lah. Untuk ada orang ya kan, untuk kita mendapat kebaikan bersama. Betul lah. Ini jangan sampai yang kita dihantui oleh kebencian, sehingga kan yang baik pun buruk aja. Ya kan? Yang baik pun yang jadi buruk. Apatah lagi yang buruk, ya kan? Dan tentu jadi buruk. Ya kan? Nah, itu pasal. Okay? Jadi jangan, kita mestilah kita gunakan akal sehat kita yang waras. Ada akal pikiran gitu. Kita dah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Ya kita walau bagaimanapun kita sukanya dengan dia, ya kalau kita buruk, ya kan? Kalau tak betul, kalau mengajak kepada kemungkaran, ya kita jangan ikut. Nah, segitu. Okay? Jadi masalah kepemimpinan ini sangatlah berat.
Ya, namun bagi umat yang sekarang ini, ya, malahan menjadi rebutan untuk jadi pemimpin. Kan? Apa tadi? Jangankan pemimpin negara kan, yang memang ininya menjadi pemimpin marhaban aja berebut. Karena kan, padahal memimpin marhaban, aku nak jadi pimpinan marhaban, katanya kan. Aku tak nak, kalau tak nak jadi pemimpin marhaban, aku tak nak hadir. Banyak lah gitu. Ah, Ini kalau rebutan baca itu bagus. Saya yang baca berjanji, saya yang baca ini itu bagus. Ya kan? Berarti ada kompetitif kebaikan. Itu bagus. Karena apa? Itu diseru oleh Allah, fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Bukan berebut memimpin. Ini banyak terjadi. Ya. Padahal ya tadi sekali lagi, kepemimpinan apapun, kecil atau besar, kalau pemimpin tetap akan diminta tanggung jawab yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan senang. Ya kan? Apatah lagi lah kalau pemimpin negara, sebuah negara. Lagi lah besar. Ya, tapi herannya orang berebut. Ya kan? Karena apa? Karena percaya diri. Percaya diri yang dia akan mampu. Ya, gajinya gede. Dosanya gede juga tuh katanya. Wah, betul. Itu tadi. Tapi ya tadilah, kalau kita mampu mengemban amanah itu, insya Allah kita akan masuk surga dulu. Tapi kalau kita tak mampu mengemban amanah itu, ya kita akan masuk neraka dahulu. Ya itu aja. Konsekuensinya menjadi pemimpin, menjadi hakim. Nah, masuk surganya senang, masuk nerakanya pun lebih senang. Kenapa tadi? Amanah. Sekali lagi, amanah. Ya, tapi saya kembali lagi. Ya. Apa tuh? Dalam kepemimpinan itu, ya, yang diperlukan adalah sifat rahmah. Sifat bijaksana. Kepada siapa? Kepada yang kepada yang dipimpinnya. Harus bersifat rahmah, bijaksana. Inilah yang perlu dimiliki oleh pemimpin. Kalau orang pemimpin yang mempunyai sifat rahmah, maka apa? Akan mengajak kebaikan. Akan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang banyak kepada rakyatnya. Ini rahmah ini penting. Oleh karena itu, Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, itu mewajibkan ke atas dirinya itu sifat rahmah. Ini Allah. Ya apatah lagi kita. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat yang ke-12, Allah berfirman, kataba ala nafsihi rahmah. Maksudnya apa? Allah telah menetapkan ke atas dirinya yaitu sifat rahmah. Oleh karena itu Allah itu maha besar sifat rahmahnya, maha pengasih, maha penyayang. Daripada banyak ayat Al-Quran yang disebut adalah sifat rahmah Allah itu. Oleh karena itu kita ini tak pantas kalau kita berputus asa dengan rahmat Allah. Karena rahmat Allah itu begitu besar. Gitu. Jadi Allah
menetapkan ke atas dirinya adalah sifat rahmah. Dalam ayat yang lain juga Allah juga menggalakkan hamba-hambanya sebagai ibadur rahman. Apa itu ibadur rahman? Hamba-hambanya. Sebagai hamba kepada yang maha penyayang, yang maha rahmah, yang mendatangkan segala kebaikan. Karena Allah yang kita sembah ni bersifat rahmah. Maka kita pun sebagai hambanya harus menjadi hamba yang ibadur rahman. Hamba yang selalu mendahulukan kasih sayang. Hamba yang mendulukan sifat-sifat yang bijaksana, kearifan, keadilan. Ini yang harus kita wujudkan di dalam kehidupan kita, baik dalam keluarga maupun bermasyarakat, bahkan dalam bernegara. Dituntut untuk kita ini selalu mengedepankan sifat-sifat yang baik, yang mendatangkan rahmat, yang mendatangkan kebaikan. Maka pastikan dalam kita mengemban amanah yang Allah berikan kepada kita ini tadi, menjadi hamba ibadur rahman. Macam mana? Kalau kita ni mau menjadi ibadur rahman, kalau dalam sehariannya kita selalu bergaduh, salah sikit tidak mau bertegur sapa, salah faham, sedikit dah terus putus, memutuskan hubungan. Nauzubillah. Padahal kita harusnya malu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hal yang paling penting yang ada di dalam diri kita adalah sifat rahmah. Di mana sahaja. Di mana sahaja kita berada. Ataupun dalam kita alam rumah tangga kita, harus ada sifat rahmah. Dalam kita mendidik anak kita pun juga harus kita harus ada sifat rahmah. Kalau tak ada sifat rahmah tu tadi, terjadinya hancurnya kehidupan rumah tangga. Terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga karena tak ada rahmah. Anak akhirnya menjadi korban yang tidak tahu menahu persoalannya. Maka tadi itulah sifat yang pertama yang harus dimiliki oleh kita semua, yaitu sebagai pemimpin, sebagai khalifah. Allah jadikan kita di muka bumi ini. Kita bersifat rahmah bukan sahaja kepada manusia, tapi juga kepada makhluk Allah yang ada di seluruh alam ini. Sekalipun dengan binatang, kita banyak